Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asyrafal ladhatul fil alamin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin para jemaah kaum muslimin dan muslimat, jemaah kami jemaah Masjid At-Tauhid yang kami cintai dan kami hormati. Hadir di tengah kita bapak kita yaitu Bapak Edi Sukardi. Semoga beliau beserta keluarganya selalu sehat, diberkahi dan dipanjangkan umurnya. Demikian juga kepada sesepuh kita Bapak Jastur, kemudian jemaah kita yang lain ada Pak Haji Nali, ada Bapak Ardi, ada Bapak Heri, ada ibu kami di sini, ada Ibu Mawal ya, situ ada Mama Putri, ada Ibu Fahrunisa barangkali, dan juga seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dapat menjangkau suara kami. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bisa menikmati sejuknya, indah dan damainya udara pagi yang Allah berikan kepada kita. Kemudian supaya kita ada syukur terhadap keadaan yang baik ini, kita bersujud menyembahnya melalui ritual sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan zikir, doa, asmaul husna, juga sedikit tambahan ilmu untuk menyempurnakan amal kita. Karena amal itu tidak akan pernah sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan ilmu. Jadi jangan terlalu pede mengatakan, wah amal saya banyak, sedekah saya banyak, kebaikan saya banyak. Tapi kalau ilmunya tidak lengkap ya, ilmunya tidak ditambah ya, hanya segitu aja ilmunya, maka dia khawatirkan amalnya itu tidak diterima. Nah tentu kita ingin amal kita yang capek-capek kita lakukan ini diterima oleh Allah. Bagaimana caranya? Ya tambahkan ilmu kita. Fakta membuktikan dengan bertambahnya ilmu kita makin bisa mengerti bagaimana kita bisa melakukan amal-amal atau sesuatu itu secara sempurna ya, dengan terbaik sesuai dengan koridor yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kesempatan pagi ini ilmu yang kita akan fokus belajar adalah ilmu tentang menata hati yang berkaitan dengan ilmu akidah Islamiyah. Ini ilmu yang paling mendasar dan paling penting serta paling pokok. Karena untuk ini kita hidup, dan untuk ini kita mengakhiri hidup kita nanti. Kalau kita hidup dengan berdasarkan iman akidah yang mapan karena ilmu yang kita pelajari itu, maka alangkah tenang dan damainya hati kita. Dan akidah kita yang kuat karena kita makin yakin terhadap kebenaran ajaran Islam ini, syariat-syariatnya. Ketika meninggal nanti alangkah indahnya Allah menjemput kita dengan husnul khatimah, karena akidah kita sudah sedemikian mapannya, sudah sedemikian baiknya. Jadi tidak mudah. Sebabnya kewajiban menuntut ilmu, terutama ilmu akidah ini adalah sepanjang hayat kita. Hanya kematian yang akan
mengakhiri kewajiban tersebut. Maka kita hadir di tempat ini, kita bertekad kita menuntut ilmu akidah ini, ilmu agama ini. Mudah-mudahan ya kita istiqamah sampai akhir hayat kita. Memang kata Nabi, di akhir zaman ini Islam itu ibarat bara api, ya. Kalau dipegang kita terbakar, kalau dilepas kita celaka, ya. Demikian berat yang namanya berislam di akhir zaman. Mau nggak mau kita pegang, walaupun kita terbakar, kita capek, kita lelah, ya, kita sulit, ya, kita mengalami tantangan macam-macam dari kiri kanan, ya, nggak apa-apa. Kita terbakar. Apa yang terbakar bukan badan kita, yang terbakar itu nafsu-nafsu jahat, ya, bisikan-bisikan setan, biar terbakar itu. Karena gigihnya kita, semangatnya kita dalam beragama Islam. Tapi tidak cukup dengan semangat, kita juga harus banyak belajar tentang Islam, agar benar-benar kita menikmati betapa indahnya yang namanya Islam. Karena ilmu-ilmu yang kita pelajari itu akan mengundang rasa cinta kita yang mendalam kepada ajaran Islam. Bagaimana, sehat semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat ya. Pengajian kita ini ibarat kita nonton film ya. Kalau kita ikuti dari pertama terus sampai pertengahan, terus sampai habis, kita akan tahu alur ceritanya, ya. Sehingga kalau kita ditanya tadi pengajiannya apa, nah paling tidak kita ingat itu, ya, beberapa poin-poin kita ingat. Karena kita sudah fokus melihatnya. Ibarat kita nonton film, dengan lancarnya kita bercerita kepada teman-teman kita. Ya, justru ini lebih penting daripada film. Karena yang kita bicarakan adalah agama. Ya, yang kita bicarakan adalah akidah, menata hati. Ya, kan dalam hadis Nabi disebutkan, innallaha la yanzuru ila ajsabikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat seganteng apa, secantik apa badanmu, dan juga Allah tidak melihat sebanyak apa harta bendamu yang kamu kuasai. Tapi Allah melihat apanya? Hati dan amalmu. Hati yang bagaimana? Yang terus tersambung kepada Allah. Mengapa hatinya tersambung kepada Allah? Karena akidahnya benar, akidahnya kokoh, imannya teguh. Nah, demikian. Mudah-mudahan usaha kita ini akan terus memperkokoh dan memperkuat akidah keislaman kita, sehingga iman kita terus bertambah dari hari ke hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya kita lanjutkan surah An-Nisa ayat 45. Ya, surat keempat. Nah, ini berkaitan tentang salah satu sifat Allah yang ke-55, yaitu Al-Wali. Apa jemaah? Al-Wali. Al-Wali itu artinya Allah yang Maha melindungi. Nah, surat An-Nisa itu surat yang ke-4. Jumlah ayatnya adalah 176 ayat. Berada pada 3 juz, ya. Juz ke-4, juz ke-5, dan juz ke-6, ya. Ini panjang ya. Disebut An-Nisa karena berbicara tentang wanita. Banyak yang berkaitan dengan wanita, maka disebut surat An-Nisa. Ini kita bapak-bapak kalah kita dengan perempuan. Di Quran tidak ada surat laki-laki, ya. Yang perempuan malah ada tuh. Hebat nih perempuan ya, dimuliakan oleh Allah.
sampai di dalam Quran ditulis salah satu surah namanya surah An-Nisa. Ini menggambarkan betapa pentingnya, betapa hebatnya, betapa mulianya yang namanya wanita. Nah, karena banyaknya pembahasan tentang wanita dalam surah An-Nisa, maka disebut dengan An-Nisaul Kubra. Ya, surat An-Nisa yang banyak berbicara tentang wanita. Ada lagi satu surah yang banyak berbicara tentang wanita, itu surah Al-Talaq. Apa jemaah? Al-Talaq. Ini disebut dengan An-Nisaul Sughra. Bab wanita yang kecil. Ya. Tapi tidak sebanyak surah An-Nisa. An-Nisa itu lebih banyak berbicara tentang wanita. Wanita yang layak kita nikahi seperti apa, ya. Kemudian bagaimana wanita statusnya dalam hukum perceraian, dalam rumah tangga, dan lain-lain, itu banyak dibahas. Termasuk hukum waris, ya, banyak dibahas dalam surah An-Nisa dan surah Al-Talaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Nah, tadi kita mendengar kata wa kafa billahi waliya, ya. Wa kafa billahi nasir. Cukuplah Allah sebagai wali, pelindung, dan cukuplah Allah sebagai nasir, penolong. Dan Allah lebih mengetahui daripada kamu tentang musuh-musuhmu, dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Wallahu, dan Allah a'lamu, lebih mengetahui bi'a'daikum, tentang musuh-musuhmu. Wa kafa, dan cukuplah billah, Allah, bil waliya, sebagai pelindung. Wa kafa, dan cukuplah billah, hanya Allah, nasira, sebagai penolong. Nah, dalam ayat ini disimpulkan Allah itu lebih mengetahui, ya, musuh-musuh kita. Maka Allah akan tunjukkan itu, musuh-musuh itu. Kalau kita betul-betul membela agama ini, ikhlas membela agama ini, musuh-musuh yang akan menyerang kita, musuh-musuh yang akan menghina agama ini, merendahkan agama ini, ya, Allah lebih tahu dan akan diungkapkan, akan diberitahukan kepada kita. Ya, syaratnya apa? Kita membela agama ini, menolong agama ini. Maka Allah akan membuka pintu hati kita, pikiran kita, untuk mengenal siapa musuh-musuh kita yang berusaha akan menyerang kita. Kalau seandainya ada musuhnya. Ya, zaman dulu tuh begitu, banyak musuh yang terus ingin menyerang Nabi, menyerang sahabat. Kalau dulu kan di Indonesia musuh kita apa? Penjajah, yaitu Belanda. Nah, dengan semangat para pejuang kita sudah tidak tahan lagi dengan penjajah Belanda pada 100 tahun, Allah berikan keberanian dan meyakinkan Belanda adalah musuh bangsa kita, musuh agama, ya, gitu. Tapi kalau kita tidak membela agama, tidak peduli terhadap agama, bisa jadi kita gabung dengan musuh, bahkan kita menjadi pengkhianat. Naudzubillah.
Ya, kenapa? Karena Allah tidak melindungi kita dan Allah tidak menolong kita. Dengan sebab apa? Kita lalai. Kita tidak peduli terhadap agama kita sendiri. Nah, jangan sampai kita demikian. Atau bisa jadi walaupun bukan musuh ya. Bisa jadi kalau kita ini sebagai hamba Allah dalam keadaan normal seperti ini, kalau kita cuek terhadap agama, tidak peduli terhadap agama, ya bisa jadi kita menjadi orang yang lalai, ya, orang yang lupa. Malah kita gabung dengan kelompok-kelompok yang malas, yang enggan, bahkan cenderung mengikuti langkah-langkah setan karena minimnya kepedulian kita terhadap ajaran agama kita sendiri. Tapi kalau kita betul-betul gigih nih membela agama kita, menegakkan agama kita, Allah meletakkan keyakinan dan kemantapan dalam hati kita, dan kita bisa membedakan siapa yang layak kita temani, siapa yang layak kita pergauli, dan Allah berikan kita kekuatan untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan, karena kita betul-betul membela dan menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cukuplah Allah yang menolong kita, dan cukup pula Allah yang melindungi kita. Artinya sebaik-baik pelindung, sehebat-hebatnya pelindung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat-hebatnya penolong dan sebaik-baiknya penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada tuh yang sering kita baca, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Nah, kalau ini kita sudah meyakini dan terus kita baca dalam kehidupan kita menjadi amalan harian kita, maka Allah dengan sendirinya akan melindungi dan akan menolong kita dalam segala keadaan apapun, insya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Wali Maha melindungi dari segala yang menyakiti, juga dari yang menciderai selama hidup di dunia ini. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam syair ini, Al-Wali artinya Allah yang Maha melindungi. Dari apa? Dari segala apapun yang akan menyakiti dan menciderai, melukai diri kita selama kita hidup di dunia. Kan banyak yang akan menyakiti kita, menyakiti perasaan kita. Ini barangkali sering kita rasakan ini, menyakiti perasaan kita. Mungkin kita tersinggung, mungkin kita emosi ya. Kalau kita betul-betul dekat kepada Allah, pasti akan segera istighfar, astagfirullah. Allah akan selalu memberikan bimbingan, petunjuk dan hidayah kepada kita. Begitu kita sakit hati, kita bukan merasa panas gitu, atau kita malah berontak, atau kita malah emosi, segera Allah berikan bimbingannya, hidayahnya dalam hati, terasa itu. Jangan seperti itu. Allah tidak suka seperti itu. Maka dari mulut kita segera istighfar, astagfirullahaladzim. Memang secara manusia biasa, siapapun kita ya, pasti kita akan sakit hati. Mungkin ketika kita dihina, difitnah, dikata-katain, bisa jadi
awalnya kita sakit hati, ya. Tetapi kan kita tidak mau ikut-ikutan dalam hal-hal yang buruk, ya kan? Kalau dia menyakiti kita, ya kita sebagai orang yang beriman jangan ikut-ikutan. Kalau kita balas, apalagi dia saudara kita sesama muslim, sama-sama saling menyakiti, ya berarti itu tidak bisa menjaga agamanya. Kan Islam itu artinya apa? Orang yang selamat dari gangguan tangan dan lidahnya, tidak mau menyakiti. Kalau ada orang menyakiti kita, kemudian kita bersabar, kita memaafkan, bahkan mendoakan orang tersebut, berarti itu kita telah mendapatkan wali, ya, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini setiap hari hampir ya kita rasakan, ada saja terkadang yang membuat kita tersinggung. Betul jamaah? Ya, hati kita itu sangat-sangat sensitif. Gak boleh orang salah ngomong marah, ya. Gak boleh orang salah persepsi marah, ya kan? Gak boleh orang sukses kita iri, dengki. Emang begitu, sifat hati itu begitu. Nah, bagi orang-orang yang jauh dari Allah, gak dekat kepada Allah, gak pernah ibadah kepada Allah, rentan hatinya ikut, ya, terbawa, terbakar, ya, oleh hasutan, ya, oleh hinaan orang-orang yang ada di sekitar. Tapi bagi orang yang selalu dekat kepada Allah, bersujud, terus mohon ampun, terus beristighfar, berzikir, sering ikut pengajian seperti ini, maka Allah membimbing kita, menuntun kita jangan seperti itu, tidak boleh, tidak baik. Kalau bisa keburukan orang kita balas dengan kebaikan, itu mantap sekali itu. Memang semuanya dari latihan, kita berlatih. Apalagi kita dalam berumah tangga kan, ada saja kekurangan suami, ada saja kekurangan istri. Ya, ketika suami kita kurang, kemudian dia mungkin salah ngomong dengan kita, ya kita jangan nyolot nih sebagai istri, ingetin istighfar, ya ibu-ibu ya. Ya, jangan nyolot. Bagaimanapun suami itu pemimpin ibu, walaupun beliau pemimpin bisa jadi ada kekurangan, ada kesalahan. Di dalam rumah tangga itu tidak ada yang sempurna, saling mengisi, saling memberi, ya, saling mendukung, saling memaafkan. Usahakan nih, dengan bertambahnya usia pernikahan kita, kalau bisa nih, suasana rumah tangga kita makin bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin dong. Amin. Makanya setiap paginya selalu kita doakan, ya Allah, jadikan rumah tangga kami selalu bahagia dalam sakinah, mawaddah, warahmah. Karena menderita sekali kita, rugi sekali kita berumah tangga kalau dalam rumah tangga tidak ada sakinah, tidak ada kedamaian, ya, tidak ada kasih sayang, tidak ada cinta, ya, tidak ada perhatian, aduh menderita bagaikan di neraka. Na'udzubillahi min. Kalau biasanya setiap hari, makin hari kita makin bahagia sekali dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak kita. Makanya kita terus menjaga sikap kita. Jangan sampai kita mudah tersinggung, mudah marah. Ini udah punya anak, udah punya cucu, masih aja marah. Lalu bagaimana kita bisa menikmati rumah tangga kita? Begitu ya jamaah ya. Insya Allah dengan al-wali ini Allah akan selalu mendampingi kita. Allah akan selalu memberikan kita bimbingan, tidak petunjuknya, sehingga kita makin hari makin arif, makin sabar, makin ikhlas, dan makin bijaksana. Allah Maha melindungi kita dari bisikan setan durjana, mengajak untuk berbuat dosa.
jadikan sebagai amalan kita. Ya, kita berdoa dengan awal ini, ya Allah lindungi hamba, ya Allah tolong hamba, maka Allah akan melindungi dan menyelamatkan kita dari apa? Di antaranya dari jahatnya bisikan setan yang durjana. Setan itu, iblis itu tidak terlihat, sedangkan mereka melihat kita. Maka sulit sekali kita mengalahkannya. Kalau setan iblis mungkin kelihatan di depan kita, kita bisa melawannya, kita bisa memukulnya. Umpamanya kita mau sholat berjamaah, setan iblis datang mengganggu, menggoda kita. Ya, kelihatan di depan kita, nyata ada wujudnya. Ya, gak usah sholat, gak penting, buat apa tuh sholat, mending kamu tidur. Nah, kalau setannya datang di depan kita, ada wujudnya, yang mungkin bisa kita lawan, bisa kita pukul itu setan sampai dia kalah ya. Tapi kan dia kelihatan itu, sehingga sulit sekali kita untuk mengalahkan setan. Maka bagaimana senjatanya? Ya, Nabi mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Di antaranya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita banyak membaca ayat kursi, kemudian banyak membaca surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Adanya doa itu, adanya surat An-Nas itu, ini membimbing manusia. Kamu tidak akan bisa melawan setan karena setan itu tidak terlihat. Maka salah satu cara untuk mengalahkan tipu daya setan, dekatkan dirimu kepada Allah, jaga iman dan takwamu, dan berdoalah agar Allah selalu menjaga kita, ya, menolong kita. Ini saya ke jamaah. Mengapa jamaah mampu menghadirkan jasadnya di masjid ini? Karena bapak ibu sering berdoa memohon agar dilindungi dari setan. Nah, begitu. Dan ini pekerjaan para wali ya. Para wali itu orang yang dekat, wali yang dekat, sehingga dia mendapatkan perlindungan dari Allah. Wali itu setiap tarikan napasnya tidak pernah lupa Allah. Allah dalam hatinya pun selalu Allah, Allah. Kalau kita beda, dalam hati kita macam-macam. Belum lagi pikiran kita macam-macam. Kalau wali itu mau dia sadar, mau dia tidur, hatinya selalu nempel Allah, Allah, Allah. Makanya wali itu tidak semua sampai ke derajat itu. Jarang sekali ada wali. Yang namanya waliullah, orang yang sangat dekat kepada Allah, doanya terkabul, doanya dikabulkan, ya. Orangnya begitu luar biasa, ya, perhatiannya terhadap agama ini kepada Allah, kepada Rasul, betapa cintanya, betapa dekatnya orang tersebut, ya. Semoga kita memiliki salah satu guru yang memiliki tingkatan wali. Kalau ada guru tingkatan wali, kita kejar itu, karena mereka yang akan ikut membela kita nanti, ya, ikut bersama kita nanti menjadi rombongan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada sih wali murid, kalau enggak wali kota. Kalau waliullah tuh, waduh, sangat jarang sekali ya. Ya, iya, iya. Mudah-mudahan ya kita suatu saat bertemu dengan waliullah. Pada beliau kita betul-betul menitipkan diri kita, mendoakan diri kita agar kita selamat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Allah Maha melindungi kita dari jahatnya nafsu angkara yang mendorong
nista agar kita menjadi celaka. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Tidak hanya Allah melindungi kita dari bisikan kejahatan setan, juga Allah melindungi dari jahatnya nafsu kita. Kan ada dua kekuatan jahat yang terus mengobok-ngobok kita, mengajak kita, mempengaruhi kita. Kekuatan dari luar, yaitu setan, setiap hari ini mengajak kita, membisikkan kita untuk berbuat jahat, untuk malas ibadah, untuk berperilaku yang buruk. Satu lagi, musuh dalam diri kita, internal. Jadi musuh itu ada dua, eksternal, jin setan, dan internal, diri kita, nafsu kita. Nafsu itu yang ada dalam diri kita, yang kecenderungannya tidak mau diatur oleh agama, itu nafsu itu. Umpamanya diajak, ayo sholat, entar. Nah, kata-kata entar itu nafsunya itu yang ngomong, bukan imannya. Ya, kalau imannya ngomong, iya langsung gitu. Ayo sholat, iya. Ayo ngaji, iya ayo. Gak banyak protes ya, gak banyak berpikir dia. Sami'na wa ta'na. Tapi kalau nafsu protes saja. Dari kecil tuh nafsu buruk itu terlihat tuh. Anak-anak kita tuh kebanyakan protes itu. Betul jemaah? Itu nafsunya ngomong itu. Ini tantangan buat kita. Bagaimana anak-anak kita itu menjadi patuh, kita didik nafsunya. Nafsu yang jahat, nafsu yang kotor itu dididik. Dari nafsu jahat namanya nafsu amarah, yang bikin kita emosi, marah-marah, namanya nafsu amarah yang datang dari setan. Kita tingkatkan, kita selamatkan nafsu amarah itu menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang nurut, ya, nafsu yang patuh, nafsu yang melahirkan ketenangan dan kedamaian. Itu namanya nafsu mutmainnah. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita harus terus mendekatkan diri kita kepada Allah, terus menambah ilmu kita. Kita dengerin para ulama, nasihat-nasihat ulama. Nanti akan tumbuh tuh nafsu mutmainnah sedikit-sedikit. Awalnya kita dikuasai oleh nafsu amarah, malas ibadah, emosi. Kalau udah marah nggak ketulungan marahnya, mulutnya aja nggak kesaring. Segala kebun binatang keluar, segala hinaan keluar. Ya, mukanya udah nggak karuan rupanya. Kalau udah marah, udah orang takut pada kabur. Ya, kenapa? Karena dikuasai nafsu amarah. Ini kalau orang kayak gini nggak rajin ngaji, nggak rajin dengerin nasihat-nasihat agama, nasihat ulama, selamanya akan dikuasai nafsu amarah. Bahaya sekali itu. Tapi bagi orang yang mulai berpikir, ya Allah, masa sebegini-begini amat nih, amat aja gak begini, ya, udah umur udah sekian, 40-50, kok masih emosi saja ya, meledak-ledak, ya enggak. Nah, berpikir, maka dia segera ngaji, disiram hatinya dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan nasihat-nasihat agama, berubah dia. Tadinya dikuasai nafsu amarah, dirubah oleh Allah menjadi nafsu mutmainnah. Makanya orang heran, kamu kok sekarang berubah banyak ya? Dulu saya kenal kamu kok pemarah, emosi, meledak-ledak, apa aja dibanting-banting, kalau ngomong nggak jelas, ya, ngomong segala kebun binatang keluar. Tapi kok sekarang kamu kok lembut, penyabar, baik, ramah, kok bisa begitu ya? Alhamdulillah, saya ngaji di At-Tawabin katanya. Ya, setiap Sabtu pagi saya dengerin itu tausiah dari guru saya Umpama. Alhamdulillah ya, sehingga merasakan betapa indahnya Islam ini. Nah, begitu orang tidak akan pernah menikmati indahnya Islam, nikmatnya sholat berjamaah,
membaca Quran, nikmatnya ikut pengajian kalau dalam dirinya dikuasai nafsu amarah. Itu masuk nafsu setan, selalu berusaha menjauhkan kita dari agama, dari Al-Quran, dari ulama. Pasti nggak mau tuh, nggak mau. Tapi ketika nafsu amarah itu dirubah, diperbaiki, itu diislamkan ke nafsu amarah, kemudian berubah menjadi nafsu mutmainnah, maka kita menjadi orang-orang yang senantiasa dapat menjaga diri, menjaga akhlak, menjadi orang-orang senantiasa membawa kebaikan bagi sesama kita. Kita berdoa mudah-mudahan dalam perjalanan hidup kita mampu menaklukkan nafsu amarah menuju nafsu mutmainnah. Mutmainnahnya nafsu yang tenang, yang damai, nggak suka tersinggungan, marah-marah, ya, nggak suka menyalahkan orang, ya, nggak suka menghina orang. Pokoknya berusaha mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sifat-sifat kebaikan. Lanjut, Allah Maha melindungi kita dari kejahatan makhluknya, dari bangsa hewan jin manusia, dan dari segala apapun jua ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Luar biasa Allah melindungi kita. Kalau betul-betul kita yakin Allah adalah sebaik-baik pelindung, Allah sebaik-baik penolong, Allah akan melindungi kita dari kejahatan makhluk-makhluk yang lain. Tadi kan dari kejahatan setan, kejahatan nafsu kita, kemudian dari kejahatan hewan, jin, manusia, dan apapun. Allah akan melindungi kita ketika kita betul-betul pasrah, ya, berpasrah diri kepadanya, menjaga iman kita, ya, menjaga tauhid kita, ya. Makanya manusia ini tidak ada yang sakti. Yang sakti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini walaupun kita mengaku kuat, pasti pernah sakit, ya, pasti pernah mengalami keadaan yang lemah, yang kurang. Dulu Pak Dasep kan beliau ini orang sakti. Dikatakan orang sakti kan karena guru besar, ya enggak? Guru besar silat. Ya, katanya beliau tuh kemana-mana menjadi pelatih, ya Pak Dasep, ya, nggak pernah lelah itu. Banyak sekali muridnya, betul ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, sekarang sudah tua beliau, kesaktiannya hilang. Iya, sudah lemah ya. Sekarang banyak pasrah diri kepada Allah. Sudah saatnya. Jadi walaupun kita kuat, walaupun kita hebat, nggak mempan dibacok, umpama ya, nggak mempan ditembak oleh peluru, yakinlah satu saat pasti akan hilang itu semuanya. Karena kita ini adalah makhluk yang dhaifah, yang lemah. Makanya ketika kita kuat, ketika kita gagah, jangan sombong. Gunakan kekuatan itu untuk membela agama. Gunakan kekuatan itu untuk membela kebaikan, hal-hal yang positif dalam hidup kita, sehingga orang mengenal kita adalah orang-orang yang banyak berperan, ya, banyak berjasa dalam hidup ini. Jadi gunakan potensi-potensi kekuatan, ilmu, tenaga, pikiran, kehebatan-kehebatan dalam diri kita untuk membela agama Allah, untuk menolong orang-orang yang lemah, sehingga kita dikenal bukan karena kesaktian kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena kekayaan kita. Kita dikenal karena akhlak kita, karena iman kita, insya Allah. Ya, terakhir ini ya, insya Allah bersama. Dari itu wahai saudara, mari berdoa sepanjang
melindungi. Tidak cukup hanya kita yakin Allah itu Maha menolong. Kita buktikan lewat apa? Lewat doa. Gak bisa bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Ya Allah, lindungi saya, lindungi anak saya, lindungi rumah tangga saya dari segala keburukan, lindungi harta saya, lindungi pekerjaan saya. Segala apapun kita mohon perlindungan kepada Allah agar kita betul-betul dilindungi dan diselamatkan dari segala macam keburukan dan kejahatan, baik yang ada dalam diri kita maupun yang ada di luar diri kita. Ya, demikian. Karena dengan perlindungan Allah lah kita aman dan nyaman untuk melakukan segala aktivitas kehidupan. Tanpa perlindungan Allah, semua ini akan membuat kita menjadi lemah. Ya, orang-orang di sekitar kita betapapun hebatnya tidak akan sanggup melindungi kita. Betapapun cintanya kepada kita, 24 jam tidak akan sanggup melindungi kita. Bahkan saja umpamanya ketika kita tidur ini, kalau Allah nggak menjaga dan melindungi kita, apa yang terjadi? Semut datang masuk ke lubang hidung kita, masuk ke lubang telinga kita. Tikus mungkin menggigit kaki kita, atau kucing mungkin mencakar muka kita. Betul jemaah? Atau mungkin tai cicak yang nempel di atas itu, kemudian membuang kotorannya terus masuk ke mulut kita yang lagi sedang mangap itu, ya enggak? Iya, itu sebabkan karena perlindungan Allah. Itu yakini Allah mengirim para malaikat untuk menjaga dan melindungi kita. Maka jangan lupa berdoa sebelum tidur, berdoa, ya Allah, lindungilah saya dari mimpi buruk, lindungilah saya dari binatang-binatang yang tidak kami sadari akan menyerang kami. Coba lihat itu bukti perlindungan Allah. Ada orang begitu nikmatnya, ya begitu nyenyaknya tidur di kolong jembatan. Betul jemaah? Coba lihat itu, tidur di kolong jembatan sampai sering salat itu sampai jam 7, jam 8 masih tidur dari situ, dari malam itu. Coba kalau dipikir-pikir, kalau Allah nggak melindungi itu, kalau Allah nggak melindungi jasad itu, ya biasa saja dia digerogoti oleh makhluk seperti tikus, kecoak dan lain-lain. Itu bukti Allah selalu melindungi kita. Bagi orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Ini yang ajaib. Beberapa minggu yang lalu itu, ya ada artis ya yang namanya Vanessa Angel, ya betul ya, dan suaminya Bibi Ardiansyah dalam kecepatan tinggi di jalan tol menuju Surabaya 190 km itu dua-duanya meninggal. Yang selamat malah anaknya yang umur masih kecil, ya berapa tahun itu. Coba luar biasa itu. Ini betul perlindungan Allah terhadap bayi ini. Jadi ketika Allah melindungi, ya siapapun, bahaya apapun, bisa saja kita selamat. Ya, mungkin anak itu terlindungi, mungkin doa-doa dari orang tuanya, mungkin doa-doa dari kakek neneknya, mungkin ya Allah lindungi anak ini, lindungi cucu ini. Jadi dengan kita banyak berdoa, maka doa itu akan menjadi senjata kita dan akan melindungi kita. Terutama nanti yang terakhir, kita akan dilindungi dari kematian su'ul khatim. Itu ujian iman terberat terakhir nanti. Setan iblis itu akan berusaha mati-matian untuk tidak ingat Allah, tidak menyebut nama la ilaha illallah. Itu perjuangan terakhir kita melawan setan. Kalau kita betul-betul berpasrah diri kepada Allah dari sekarang, kita mendekatkan diri kepada Allah, berjuang melawan nafsu kita, melawan setan, maka ketika kita meninggal nanti, insya Allah mulut kita akan mudah mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan besar arti dan manfaatnya untuk kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.